Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau kita sama-sama belajar tentang fi'il madi dilihat dari aspek waktunya atau dari segi waktunya. Nah, seperti yang kita tahu, fi'il madi dilihat dari segi waktunya itu ada 3. Yang pertama ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amr. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa sih fi'il itu atau pengertian dari fi'il. Fi'il adalah kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang terikat dengan waktu tertentu, baik waktu lampau, sekarang, maupun yang akan datang. Karena selalu berkaitan dengan waktu, fi'il berbeda dengan isim dan juga dengan huruf yang tidak menunjukkan waktu. Dalam tata bahasa Arab atau yang kita sebut dengan nahwu, fi'il menjadi salah satu dari 3 jenis kata utama selain isim dan huruf, dan penggunaannya sangat penting untuk menyampaikan makna suatu perbuatan dalam kalimat. Nah, jadi teman-teman itu pengertian singkat dari fi'il. Lanjut, kita masuk ke pembahasan utama, yaitu tentang fi'il madi. Pengertian dari fi'il madi adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan perbuatan atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau sebelum waktu berbicara. Nah, itu pengertian dari fi'il madi. Dan ciri-ciri dari fi'il madi adalah yang pertama itu umumnya berakhiran fathah dan dapat didahului kata qad dan tidak diawali huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu contohnya ada hamzah, nun, ya, dan ta. Dan yang terakhir ciri-cirinya itu menunjukkan waktu lampau secara jelas. Mungkin itu sedikit pemaparan singkat tentang pengertian dan ciri-ciri dari fi'il madi. Nah, selanjutnya kita ke contoh dari fi'il madi. Contoh dari fi'il madi yaitu adalah kata kataba, dhahaba, dan qara'a. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan dan sudah saya sebutkan, salah satu ciri-ciri dari fi'il madi adalah akhiran kalimatnya itu berharokat fathah. Seperti di sini kataba, huruf ba ini akhirannya fathah, dhahaba, ba ini juga akhirannya fathah, dan juga qara'a. Huruf a ini akhirannya itu harokatnya fathah. Seperti kataba yang artinya itu telah menulis, dhahaba yang artinya telah pergi, sementara qara'a itu yang artinya telah membaca. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata dari contoh fi'il madi yang menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi atau yang telah dikerjakan. Dan contoh kalimatnya yaitu ada kataba, at-thalibu, ad-darsa. Nah, teman-teman tahu kan nih dari kalimat tersebut yang mana yang menunjukkan fi'il madi. Nah, yang menunjukkan fi'il madi itu adalah kalimat kataba ya, yang artinya telah menulis. Atau dari kalimat kataba at-thalibu ad-darsa itu artinya murid telah menulis pelajaran. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan tentang fi'il madi. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu tentang fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan perbuatan yang sedang terjadi atau akan dikerjakan. Nah, itu pengertian dari fi'il mudhari ya teman-teman. Dan ciri-ciri dari fi'il mudhari yaitu yang pertama, diawali salah satu huruf mudhari'ah. Yang tadi sudah saya sebutkan hurufnya yaitu ada alif, nun, ya, dan ta. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu akhir katanya dapat berubah sesuai i'rab, rofa, nasab, dan jazm. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu dapat dimasuki huruf sin atau saufa untuk menunjukkan makna yang akan datang. Nah, itu sedikit
penjelasan singkat tentang pengertian dan ciri-ciri dari fiil mudhari ya teman-teman. Lanjut, yaitu contoh dari fiil mudhari. Fiil mudhari itu contohnya itu yang pertama ada yaktubu, dan kedua ada nadhabu, dan yang ketiga ada yaqra'u. Artinya itu yaktubu sedang atau akan menulis, nadhabu itu artinya sedang atau akan pergi, yaqra'u artinya sedang atau membaca. Nah, kalimat atau contoh dari kata ini semua adalah kata yang ditunjukkan ketika kita sedang melakukan kata kerja itu, atau kita sedang dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, terus contoh dari fiil mudhari itu sendiri adalah yadhabu at-thalibu ilal madrasah. Nah, dari kalimat ini yang menunjukkan fiil mudhari itu yaitu kata yadhabu ya teman-teman. Yadhabu itu artinya sedang pergi. Dari kalimat tersebut itu yang yadhabu at-thalibu ilal madrasah artinya murid sedang pergi ke sekolah. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari materi kedua yaitu tentang fiil mudhari. Lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu ada fiil amar ya. Kita akan bahas pengertian dan ciri-ciri dari fiil amar. Pengertian fiil amar. Fiil amar adalah kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan perintah, suruhan, atau permintaan kepada lawan bicara untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi fiil amar itu kalimat perintah ya teman-teman. Nah, ciri-ciri dari fiil amar itu sendiri yang pertama itu bermakna perintah. Yang kedua, umumnya berakhiran sukun. Yang ketiga, tidak dapat dimasuki kata qad. Dan yang terakhir, ciri-cirinya itu dibentuk dari fiil mudhari. Nah, itu pengertian singkat tentang fiil amar dan ciri-cirinya. Lanjut ke contoh dari fiil amar. Nah, teman-teman, contoh dari fiil amar itu di sini ada uktub, terus ada iqra dan idhab. Nah, dari kalimatnya saja dan dengan nada bicara saja kita sudah tahu bahwa itu adalah kalimat perintah ya. Dan di sini itu ada uktub. Uktub itu artinya menulislah. Mungkin ini bisa diimplementasikan atau dicontohkan kepada seorang guru kepada muridnya yang memerintahkan untuk menulis pelajaran atau menulis tentang materi ya. Guru itu berkata kepada muridnya uktub, yaitu menulislah. Itu termasuk kalimat perintah ya dari contoh fiil amar. Dan ada iqra, itu adalah bacalah. Mungkin ini contohnya ketika seorang ustadz sedang mengajari muridnya untuk mengaji. Dan seorang ustadz itu memerintahkan muridnya untuk membaca salah satu ayat atau lafaz di dalam Al-Quran. Ustadz itu menyebutkan atau melafazkan iqra kepada muridnya, yaitu artinya bacalah. Dan yang terakhir ada idhab. Idhab itu artinya pergilah ya. Dan terakhir itu contoh kalimatnya yaitu ada uktub darsaka. Sebenarnya sama saja yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu kata yang menunjukkan contoh fiil amar adalah uktub ya di sini. Dari uktub darsaka itu artinya tulislah pelajaranmu. Mungkin cukup sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Saya tahu banyak kurangnya dan juga banyak salahnya. Mungkin teman-teman atau yang lain bisa mengoreksi dan bisa memberikan masukan tambahan kepada saya untuk bisa selanjutnya membuat atau membuat video lebih bagus dan lebih tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.